Ada satu kampung yang didiami para nenek moyang sejak tahun 1550, berkembang menjadi 25 desa dengan puluhan ribu jiwa, berkehidupan bertanam padi, nelayan, dan buruh. Tapi tradisi turun-temurun mereka tidak pernah berubah, walau zaman telah berubah. Berdebur angin dadarat, di seluang air nak jero laman bekundang, sampai melarat balan orang tidak sejodoh. Sang emas pisang rejembon, sang kelotok masak di tandan siang berpanas, malam berembun alang kenotok bagian badan. Oh, kami nak makan dah kati lauk. Ada yang nyalo dah mancing berperahu sambil duduk. Ada yang ngadep api periuk sambil pegang tunuan caluk. Ai sudah tepara api periuk, sudah makan, duduk depan pintu. Sangkan terpegang tunuan caluk, cara bawaan lagi buntu. Puji kabar seluang mudik, kami ngambur jalo benang. Bunyi kabar si anu sakit, tinggal bawa ke dengan tulang. Campaklah. Kalau pergi ke pemulutan Ilir jangan lupa beli garam. Kami nyaring kulu kilir, dak katik nian cuma boleh payah. Saudara-saudara dalam dusun, dengan ini kami beritahukan bahwa besok pagi akan diadakan sedekah dusun. Kami harap datang ke rumah pemangku adat. Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ada apa nih ani Nek? Nak sedekah dusun. Nak sedekah dusun? Iya. Oh jadi kapan nak laksanakan sedekah dusunnya? Besok pagi. Besok? Iya. Nah kalau mak itu kita wong tiga melok kalau sedekah dusun. Supaya dusun kita pemulutan ini aman, rapi, bersih segala-galanya. Kalau begitu baik kita meloknya. Kami mayor Pak. Yo. Ya, lanjut ya. Oh. Bapak-bapak, Ibu. Tradisi pemulutan mulai dari nenek moyang itu diadakan persedekahan kampung atas inisiatif dari warga karena saking gembiranya mendapat hasil panen yang cukup melimpah.
Nah, maka dikumpulkanlah warga, kemudian ditambuh canang dan ketok untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut, masyarakat memberikan sumbangan kepada panitia untuk memberikan sumbangan untuk persedekahan tersebut. Jadi artinya sedekah itu gotong royong, hasil dari rakyat ke rakyat. Mudah-mudahan nanti kita rembukan apakah ini sedekah ini itu diadakan setiap tahun sekali, setiap dari hasil panen yang telah dilaksanakan. Demikianlah secara singkat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Tradisi kampung itu sejak lama dari zaman Kerio, Pasirah, dan sampai saat ini tetap dilaksanakan. Manfaat dari sedekah kampung itu kegembiraan para masyarakat untuk hasil dari pertanian yang melimpah. Hasil ajmain amma ba'du, kami dari pengurus Penggantar mengusulkan kiranya diterima nanti kita bermusyawarah bila mana setelah lepas panen tidak adakan syukuran, berarti keberhasilan panen kita yang itu akan kita laksanakan pada hari Senin lusa lepas maghrib. Itu saja. Kepada hadirin, apakah bersedia? Apa setuju? Setuju. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tolak bala, kemudian minta berdoa, minta supaya rezeki lebih banyak, kesehatan. Wa natubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwanil hisab. Tingkat kegotong royongannya itu sangat tinggi. Baik itu panennya maupun yang lain-lain, baik itu kebersihan dan sebagainya. Itu tingkat gotong royongan sampai saat ini tetap konsis. Di Pemulutan sampai saat ini itu lebih banyak petani, nelayan, buruh. Sedekah ini itu diadakan setiap tahun sekali, setiap dari hasil panen yang telah dilaksanakan. Dusun Pemulutan itu terdiri dari 4 nama yang telah disepakati oleh nenek moyang kita. Yang pertama, Alang-alang Putih. Yang kedua, Tanjung Pandan. Yang ketiga, Sudi Mampir. Yang keempat, Pemulutan. Jadi setiap perubahan-perubahan nama itu dimusyawarahkan dengan nenek moyang kita atau orang-orang tua kita. Setelah disepakati, maka terjadilah perubahan nama Pemulutan. Kemudian dari Sudi Mampir ke Pemulutan, itu pada saat itu banyak buaya-buaya keliaran, baik itu dari Palembang maupun Pemulutan, dan buaya tersebut mengambil orang dari Pemulutan bawa Palembang, dimakan di Palembang. Buaya Palembang dibawa Pemulutan, dimakan di Pemulutan. Nah, akhirnya bingung moyang Malik. Kalau begini habis anak moyang kita. Enggak, Buyang Malik inisiatif untuk membunuh buaya tersebut. Akhirnya ditebanglah kayu pulih untuk di tempat pelewatan buaya tersebut. Pada saat itu buaya tersebut akhirnya lengket di kayu tersebut dan tidak bisa bergerak. Buyang Malik ngasah parang untuk membunuh buaya tersebut.
Nah, pada saat mengasah barang belum selesai, datanglah putri ke Puyang Malik. Wahai Wak, untuk apa kamu mengasah barang? Aku nak bunuh buaya itu karena habis anak cucu aku. Nah, akhirnya putri berjanji kepada Puyang Malik. Akhirnya disetujui kalau kami tidak akan mengganggu lagi anak cucu Puyang Malik. Tradisi sedekah kampung dimulai dengan arak-arakan 7 pemangku adat dari 7 wilayah daerah Pemulutan. Tradisi ini sebagai simbol bahwa dari 7 bubungan atau atap rumah 7 pemangku adat, itulah asal muasal terbentuknya kampung Pemulutan.
Pada malam harinya diadakan hiburan rakyat, diantaranya adalah penampilan Dul Muluk dan tari Rangau. Tari Rangau ini merupakan tari tradisi dari daerah Pemulutan ini yang menceritakan tentang proses menanam padi, mulai dari menabur benih sampai menanam dan menuai. Tarian ini biasanya ditarikan oleh para gadis-gadis remaja. Penampilan tarian ini sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat setempat atas berhasilnya panen mereka. Tari Rangau ini Rangau itu berarti jerami padi. Identik sekali dengan rasa syukur masyarakat setempat atas berlimpahnya hasil panen mereka. Pada zaman dahulu tarian ini memang selalu ditarikan tiap tahun, tetapi sekarang ini sudah jarang sekali ditampilkan. Penari aslinya masih hidup dan saya bertanya kepada beliau bagaimana sebetulnya gerak asli pada tari Rangau ini, dan setelah saya perhatikan memang ada keunikan pada gerakan-gerakan tari yang akan ditampilkan oleh para gadis-gadis ini yang tidak ada di daerah lain. Saya tertarik dengan gerakan-gerakan yang akan ditampilkan ini. Ini merupakan ciri khas yang belum pernah saya lihat di Sumatera Selatan. Tarian ini ditarikan oleh para gadis-gadis yang masih belum terkontaminasi oleh gerakan-gerakan yang sudah ada. Ditampilkan menjelang malam hiburan rakyat, malam pesta dusun. Kalau dari gerakan itu tidak ada perubahan, hanya mungkin kelenturan yang kita ambil. Jadi saya mencoba untuk memberikan di sini ada rasa kegembiraan, bagaimana rasa bersyukur. Kemudian kalau masalah kostum, memang di sini dikenal masyarakatnya memakai baju kurung. Kemudian hiasan kepalanya juga itu namanya tengkuluk. Jadi dari kain juga, jadi dari kain batik. Khas pakaian daerah Pemulutan. Jadi para gadis-gadis di sini biasanya memakai pakaian itu untuk menarikan tarian ini. Ketertarikan saya adalah karena pada saat saya melihat sesepuhnya menari, itu ada keunikan tersendiri yang tidak ada gerakan-gerakan ini pada daerah-daerah lain. Jadi ini merupakan keunikan sendiri di Pemulutan, gerakan-gerakannya. Dan saya mengharap di sini memang agar tarian yang hampir punah ini diangkat kembali oleh para remaja-remaja di Pemulutan ini untuk dijadikan aset daerah sini. Hiburan rakyat yang dilaksanakan itu Dul Muluk, Tanjidur, Seropal Anam, Rebana yang dilaksanakan di kampung tersebut. Baik laki-laki mau perempuan, kami bermain berkawan-kawan. Salah silap mohon maaf. Ya, Dul Muluk itu berdiri 1910. Itu pendirinya ada 4 orang. Di antaranya Ya Uyun, Kamaluddin, Muhammad. Kemudian berkembang 5 tahun. Akhirnya para pemain sudah memiliki kemampuan yang cukup bagus. Akhirnya berkembang ke daerah lain. Dul Muluk itu jumlahnya kalau menurut dari buku yang ada itu lebih kurang 260-an pemainnya. Cerita Dul Muluk ini diambil dari cerita mulai dari Bahaudin sampai bongkar penjara. Jadi cukup panjang.
kalau diceritakan itu lebih kurang 2 hari 2 malam itu. Bukunya ada buku kuning, ya buku kuning itu masih persis dengan saya. Ada sebagian yang sudah rusak dan hilang, tapi ceritanya tetap tidak akan hilang. Sampai sekarang, alhamdulillah, Ilmu Pemulutan tetap diminati oleh masyarakat, baik itu masyarakat Pemulutan sendiri, masyarakat luar. Pada masa sekarang ini, saya saudagar Baksan, terlalu kaya sukar dilawan, berdagang emas intan berlian, suka hiburan setiap bulan. Itu kita mengambil cerita saudagar Baksan, itu dia senang bertani, dia senang berkebun. Dari hasil tersebut, dia akan royalkan kepada baik itu para penari-penari maupun sehingga pada waktu itu ada penari yang datang untuk memberikan hiburan dan dia akan bayar. Baik, kau tinggal terlebih dahulu. Saya tidak persembahkan kepada saya punya surga. Ini satu bangunan kita lihat. Tidak perlu kita berjalan bersama dia pun lagi. Maka saudagar Baksan akhirnya menyesal dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi pemborosan hartanya dan dia akan kembali kepada berdagang semula. Harapan ke depan, baik itu persedekahan maupun Dulmuluk, itu tetap akan dilestarikan melalui generasi-generasi dan apapun akan diberikan kepada generasi, baik itu tata cara untuk persedekahan maupun Dulmuluk.